Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya hari ini di pertemuan yang ketiga, interaksi manusia di perkuliahan interaksi manusia dan komputer. Hari ini kita membahas tentang desain. Oke, peranti bantu untuk pengembangan sebuah sistem. Kriterianya harus ramah dengan pengguna, di mana antarmukanya yang bagus, mudah dioperasikan, mudah dipelajari, pengguna selalu merasa senang untuk menggunakannya. Contoh peranti lunak salah satunya Mac App dari Apple, Visual Basic, program aplikasi plus antarmuka grafis, web, frontpage atau Dreamweaver. Nah, untuk keuntungan penggunaan piranti perangkat lunak antarmuka yang dihasilkan lebih baik. Salah satunya hasil rancangan sementara bisa dibuat, perubahan yang diinginkan diinginkan pengguna secara segera dilakukan. Sebuah aplikasi memiliki lebih dari sebuah antarmuka yang konsisten dan antarmuka dengan wajah yang unik. Oke, program antarmuka mudah ditulis dan lebih ekonomis untuk dipelihara, terstruktur, reusable, kehandalan menjadi lebih baik, spesifik antarmuka lebih mudah diungkapkan. Oke, jadi kadang sistem contohnya itu kayak model Windows, itu dia gimana sih bikin Windows ini, sistem operasi Windows ini lebih banyak diminati sama orang, lebih diminati dari segala umur, dalam arti tampilannya lebih agak enak dilihat dari segi warna, tone warnanya. Oke. Untuk dari strategi pengembangan antarmuka, dua bagian penting program aplikasi, salah satunya antarmuka, di mana sarana dialog antara manusia dan komputer. Aplikasi menghasilkan informasi berdasarkan olahan data menggunakan algoritma tertentu. Strategi pengembangan antarmuka, di mana pengetahuan tentang mekanisme fungsi manusia, psikologi kognitif, tingkat konseptual, kemampuan motorik, berbagai informasi tentang karakteristik dialog, teknik evaluasinya seperti apa. Oke, prinsip user interface itu ada 16 ya. Salah satunya ketika mau membangun sebuah user interface itu harus ada 16 prinsip ini ya. Oke. Prinsip umum perancangan user interface itu ada user compatibility, product compatibility, text compatibility, workflow compatibility, consistency, familiarity, simplicity, direct manipulation. Yang kesembilan ini what you see is what you get, flexibility, responsive, invisible technology, control, robustness, protection, sama easy of learning and easy of us. Oke, user compatibility, di mana seorang desainer itu harus memahami psikolog si pengguna, dalam arti ini yang digunakan ini pangsa pasarnya itu umurnya keberapa aja, dari anak muda kah, dari 6 tahun kah, atau sampai umur dewasa, penggunanya dari umur berapa, terus dari penggunanya wanita kah, apa lelaki kah, atau anak-anak kah, atau orang tua kah ya. Jadi semua user user bukan developer ataupun desainer. Jadi user itu harus memahami nih psikologi, karakteristiknya, sifat usernya seperti apa. Dan semua user itu enggak sama, karena yaitu tadi beda genre, beda lagi ya. Oke. Untuk produk kompatibilitas antar produk yang harus diperhatikan dan dipertahankan, di mana mengorbankan perubahan user interface, di mana sistem mungkin lebih kompatibel. Contohnya, aplikasi sistem melalui antarmuka diharapkan menghasilkan report atau laporan serta informasi yang detail dan akurat dibandingkan dengan sistem manual. Text compatibility contohnya seperti ini
ya. Struktur dan aliran sistem harus sesuai dan mendukung tugas user, dimana user hanya klik setup, tekan tombol next, finish, oke, untuk menginstal suatu software. Kadang tinggal next aja gampang kali ya, jadi nggak begitu susah sih untuk yang namanya install suatu aplikasi di laptop gitu. Jadi yang tinggal tekan next, oke, selesai, udah gitu aja. Oke, untuk workflow compatibility, sistem harus terorganisasikan dengan baik sehingga dapat memfasilitasi transisi antar tugas user. Oke, untuk konsistensi, sebuah sistem harus sesuai dengan sistem nyata serta sesuai dengan produk yang dihasilkan. Contohnya keseragaman tampilan toolbar Word, Excel, PowerPoint, Access hampir sama. Jadi toolbarnya itu sama semua, ya, cuma beda untuk di penggunaannya aja. Oke, familiarity, dimana memberikan tampilan yang familiar terhadap user. Konsep terminologi, pengaturannya di sebuah antarmuka harus yang dipahami user dengan baik. Ya, untuk simplicity, kesalahan umum yang terjadi pada perancangan interface adalah berusaha untuk menyediakan semua fungsionalitas. Contohnya kayak model Google. Dulu Google orang pada nggak kenal apa sih Google itu. Sekarang Google itu walaupun tampilannya simple seperti itu, tapi yang dicari itu apa aja dapat, ya. Oke, salah satu ada lagi ini yang namanya direct manipulation, di mana user secara langsung dapat melihat aksinya pada objek yang terlihat, di mana contoh tampilan warna sesuai dengan keinginan. Misalnya pink pada Windows bisa berubah menjadi desktop properties, atau tampilan skin Winamp bisa berubah dan lain-lain. Oke, untuk kontrol dapat membuat frustasi dan demoralisasi bagi user jika mereka merasa dikontrol oleh mesin. Contohnya illegal comment, cannot recognize input sebagai portal jika terjadi kesalahan. Contohnya kayak model kita masukin USB, nanti ada tuh di info di bawah di dekat tanggal sama kalendernya, untuk di dekat tanggal, jam sama kalender, nanti di situ ditulis USB device not recognized. Oke, WYSIWYG. Oke, WYSIWYG itu apa sih? What you see is what you get. Artinya di mana apa yang didapat, apa yang dilihat. Contohnya apa yang tercetak di printer merupakan informasi yang terkumpul dari data-data yang terlihat di layar monitor pada saat mencari data. Oke, untuk flexibility, di mana fleksibel merupakan bentuk dari solusi pada saat menyelesaikan masalah, di mana seorang software engineer dapat membuat berbagai solusi penyelesaian untuk suatu masalah. Ya, sebagai contoh adanya menu, hotkey, atau model dialog yang lainnya. Oke, responsiveness, di mana komputer harus selalu merespon dengan setiap input dari user. Invisible teknologi, di mana user sebaiknya mengetahui sesedikit mungkin detail teknis bagaimana sistem itu akan diimplementasikan, dan di mana user tidak memiliki rasa khawatir dan ketakutan ketika ingin menggunakan aplikasinya. Robustness, di mana sistem harus mampu mentolerir kesalahan manusia baik disengaja maupun tidak disengaja, dan yang umumnya tidak dapat dihindari. Contoh yang kurang baik kadang-kadang untuk ketika kita salah input atau salah kata-kata yang kurang baik itu, contohnya false, bad files, floppy error dan sebagainya. Akan lebih baik itu diganti dengan kata-kata yang agak lebih enak, kayak bad comment or files names, disk drive not ready, dan lain-lain. Kadang kayak model Google itu kita salah kata, salah apa, dia langsung membenerin nih, oh penulisannya seperti ini loh, gitu loh. Jadi agak lebih gampang dimudahkan dan lebih agak enak gitu. Oke, untuk proteksi, di mana user seharusnya memproteksi hasil yang menyebabkan bencana karena kesalahan umum manusia. Easy of learn and easy of ask, di mana sistem mudah dipelajari oleh pemula dan expert. Contohnya kayak model kita mau menginstal printer Canon, ya.
contohnya kayak gini. Jadi tinggal next aja, tinggal tekan tombolnya, udah selesai. Jadi mau dia umurnya muda kah atau masih udah tua kah, jadi itu kalau easy of learn, easy of ask kayak model printer ini, jadi memang tidak mempersulit usernya ketika untuk menginstal aplikasinya. Oke?